Abdullah ibnu Abbas, sahabat Nabi sekaligus sepupu Nabi. Ketika Nabi meninggal, Abdullah ibnu Abbas umur 15 tahun. Ini apa maknanya? Bapak Ibu jangan disangka Nabi ketika meninggal, sahabat Nabi itu umur 60, 70, tua-tua, jenggotnya panjang, pakai tongkat. Tidak. Rasulullah meninggal, sahabat-sahabat di sekelilingnya remaja, pemuda-pemuda. Ini pas nih, kemarin hari Sumpah Pemuda. Abdullah ibnu Abbas, Rasulullah meninggal umur 15 tahun. Abdullah ibnu Umar, anaknya Umar bin Khattab, umur 20 tahun. Anas bin Malik umur 20 tahun. Jadi lebih tua saya kalau dibanding hari ini. Ada Zaid bin Sabit, translator Nabi, penterjemah Nabi. Surat-surat dari Yahudi, Bani Qainuqa, Bani Quraidah, Bani Khaybar, Bani Nadir ditranslate oleh Zaid bin Sabit. Apa kata Zaid bin Sabit? Ta'allamtuhu wa fahamtu nisfa syahrin. Saya belajar bahasa Yahudi itu dan memahaminya seluk-beluk bahasa Yahudi nisfa syahrin, hanya membutuhkan setengah bulan. Anak sekarang kalau kursus bahasa Inggris, kursus butuh 4 bulan, itu pun nggak lancar. Karena bahasa Inggris itu kan ada 4, speaking, listening, reading, dan conversation. Dia paling bisanya cuma speaking, tapi kalau mengisi ujian tak bisa. Tapi hebatnya sahabat-sahabat Nabi luar biasa. Di sekeliling Nabi orang. Abdullah bin Abbas adalah salah satu sahabat di antara 7 sahabat yang paling alim dalam ilmu tafsir, karena didoakan Nabi. Apa kata Nabi doanya? Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu bit ta'wil. Ya Allah, berikan pemahaman agama kepada Ibnu Abbas dan berikan dia pemahaman tentang tafsirnya, takwilnya. Maka ketika sahabat tidak bisa menemukan hukum, tak putus hukum itu, baik itu fikih, baik itu tentang tauhid dan segala macam, dia datang kepada Ibnu Abbas. Bayangkan di umur 10 sampai 15 tahun sudah faham tafsir. Makanya ada kitab tentang yang membahas tafsir Ibnu Abbas, Tanwirul Mikbas. Beliau oleh sahabat yang lain setelah Nabi meninggal dijuluki oleh sahabat lain adalah Hibrul Ummah, penanya umat. Kalau ada kertas banyak, tapi kalau tak ada pena tak bisa dia tulis. Dari saking banyak pemahaman tentang tafsir. Beliau dimakamkan meninggal di Taif. Bapak Ibu yang ada rezeki umroh datang ke Taif, jangan lupa ziarah ke Masjid Abdullah ibnu Abbas. Alhamdulillah saya sudah sampai. Bahkan mohon maaf sempat bikin konten di situ. Nah, kalau ibu mau tengok, Nuruddin Muhammad Nuruddin sini official. Jangan lupa subscribe. Di situ saya jelaskan semua. Kenapa Abdullah ibnu Abbas dia berakhir meninggal di Taif? Kenapa tak hijrah juga? Karena ayahnya Sayyidina Abbas dia tidak diperbolehkan oleh Nabi Muhammad, aku ikut ke Madinah. Jangan paman, kamu tungguin Mekah saja. Termasuk juga Abdullah bin Abbas kenapa pindah dari Haramain, kenapa pindah dari Mekah ke desa terpencil di Taif? Karena beliau tidak mau diberi jabatan. Kalau engkau tak mau pindah, aku kasih jabatan oleh Sultan pada saat itu, tak mau. Dia pergi ke Taif, meninggal di situ. Kalau ibu-ibu mau ziarah tak bisa karena memang makam di pagar, jadi ada di pintu masuk jemaah perempuan, di dalamnya makam, tapi di tembok. Karena memang Mekah dan Madinah ini kan pemahamannya haram mau ziarah ke kubur, tak boleh. Yalah haji haram. Saya pun ke makam Rasulullah diusir, tak boleh lama-lama baca Yasin. Makanya kan lalu lalang saja. Jadi menurut mereka haram, makanya di tembok tak boleh. Abdullah ibnu Abbas ini kok bisa dia banyak hadisnya, padahal dia sepupu. Kalau sepupu bukan mahram. Tapi rupanya masa anak-anaknya, masa belianya, Abdullah Abbas sering keliaran di rumah Nabi. Kok bisa begitu Pak Ustadz? Karena Abdullah bin Abbas kalau dari bapaknya sepupu dengan Nabi, tapi ternyata ada bibi kandung Ibnu Abbas namanya Siti Maimunah. Maimunah bin Harith, adik kandung dari ibu Abdullah ibnu Abbas namanya Lubabah bin Haris. Lubabah bin Haris adalah bibi dari Nabi Muhammad karena istri dari Sayyidina Abbas. Anaknya 5. Yang pertama Fadl, yang kedua Abdullah, yang ketiga Kutsam, yang keempat Ma'bad, yang kelima Ummi Habibah. Tapi semuanya meninggal di masa muda, di masa belia.
hanya Abdullah yang hidup sampai 86 tahun. Jadi makanya umminya Abdullah ibn Abbas disebut dengan Ummu Fadl. Di ibu biar tahu. Kenapa? Karena dari ibunya Abdullah bin Abbas, istri Nabi yang terakhir, riwayat mengatakan yang ke-13, namanya Siti Maimunah, adalah bibi kandung. Jadi dari ibu, dari istri Nabi Abdullah bin Abbas adalah ponakan Nabi. Kalau dari paman Nabi Abdullah bin Abbas sepupu Nabi. Ini mesti kita harus tahu, ibu-ibu, bapak, ceritakan sama anak-anaknya. Jangan sampai anak kenal dengan Spiderman, kenal dengan Superman, kenal dengan Leslar daripada Nabi dan keluarganya. Ini bahaya. Belum lagi kalau sekarang anak-anak lebih kenal kepada Intan yang nyanyi begitu sulit, lupakan Rehan. Bahaya. Ceritakan kepada anak-anak kita bagaimana mengenal dengan istri Nabi, sahabat Nabi, sepupu Nabi, dan sebagainya. Jangan sampai kenal dengan artis-artis tapi tak kenal dengan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana hadisnya? Pesan kata Rasulullah, satu ketika Abdullah bin Abbas, kuntu yauman khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Ibnu Abbas, satu ketika saya bersama Nabi, saya berada di belakang Nabi, naik bigol. Bigol ini blasteran kuda dengan kedelai pula. Kuda dengan keledai. Jadi jadilah bigol. Naik bigol Nabi di depan, di belakang Abdullah bin Abbas karena masih kecil, sekitar umur 7 tahun, 8 tahun. Lalu ketika sambil berjalan Nabi mengatakan, ya gulam, wahai anak kecil, wahai anakku, inni wa'alimuka bi kalimatin, hari ini aku akan mengajarkanmu beberapa kalimat. Maknanya apa Bapak Ibu? Kalau punya anak kecil berapapun umurnya, apalagi sudah lewat dari 7 tahun laki-laki, jangan dianggap wasiat itu tidak masuk kepada anak-anak. Jangan dikira itu kan masih kecil, tak perlu dinasihatin. Salah. Nanti kalau sudah besar dia pintar sendiri kok. Dari kecil 5 tahun kita sudah ajarkan adab. Tak boleh pakai tangan kiri. Tuh tengok, ada ustaz, salaman, salim. Jangan jalan di depan orang tua, kasih tahu. Jangan dikira, wah itu kan masih kecil, nggak tahu apa, bukan balik. Salah. Nabi SAW mengajarkan tentang ilmu, berbagai ilmu tentang akidah, tentang fikih kepada sahabatnya. Itu masih umur 7 tahun. Jadi jangan salah kaprah karena masih kecil anak kita. Udah nanti kalau sudah mondok dia pasti pinter. Jangan. Anak itu al-ummu madrasatul ula. Apalagi ibunya. Anak itu di rumah dia mencontoh orang tua meskipun orang tua tidak mengajarkan. Mama